Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril imani wal islam walladzi fatara samawati wal arda bi qudratihi wa dabbara umur fitarni bi hikmatihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Dumateng para jamaah subuh kita lajengake anggenipun sarang-sarang bibinau mempelajari kitab Nashaikhul Ibad samangke halaman 17 makalah yang ke-13 al-makalah as-salisatu asyarata. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khana Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semaila Syekh Muhammad Nur Ahmad Saleh Muhammad Khazin Abdul Hadi Zahid Rafi Ahmad Marzuki Zahid wa Syekh Abdullah Faqih wa usulim wa furuhim wa ila hadrati Muhammad Waib Umar Al-Bantan Al-Jawi wal Hafidh Syabuddin Ahmad bin Ibn Hajar Al-Asqalani annallahu ya'ali darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi ummatina bi asri wa ta'alaina min barakati fid daraini amin. Wal maqalatu salisatu asyara. Utawi makalah kaping 13. Kila iku den ngendikake rupane ngendika hamul arifi as-sana'u. Hamul arifi utawi tujuane wong kang arif marifat ing Allah. As-sana'u iku ngelem ing Allah. Ai muradul arif tegese kang den karepake wong kang marifat billah kelawan Allah. As-sana'u iku ngelem Allah ing atase Allah taala halim wa Allah bijamili sifatihi kelawan kebagusane pira-pira sifate Allah. Jadi orientasi hamun niku saged nek bahasa Indonesia saged diarteni orientasi orang arif billah marifat nang Gusti Allah niku ngelem. Orientasine ngelem. Ya, ngelem nang Gusti Allah. Doane niku isine nggih ngelem nang Gusti Allah. Terus kemudian tidak ada sesuatu yang kembali kepada dirinya. Ora enek. Terus orang dungo-dungo yang modelnya kembali kepada dirinya. Tapi orientasinya itu selalu memuji-muji kepada Allah. Ngelem nggone Gusti Allah. Ya, contohnya misalkan umumnya tiang niku pengennya mlebu swarga. Misalkan mendengar kata surga, maka yang terbesit kepada kita adalah kita bisa iso mlebu swarga. Dan orang yang arif billah itu tidak kemudian terbesit dalam hatinya ingin masuk surga, tidak, tetapi memuji-muji Allah. Mendengar kata surga, maka yang ada dalam hatinya, Masya Allah, begitu dahsyatnya zat yang menciptakan surga, begitu lomane zat yang menciptakan surga yang penuh dengan kenikmatan,
kok diberikan kepada hamba-hambanya yang amalnya tidak sebanding jika dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang di surga. Orang sebanding. Ya, amalan itu amalan maca subhanallah. Ya. Terus sholat, zakat, saat turute. Lho kok dilebok swarga sing nikmate luar biasa. Nah, begitu lumannya Gusti Allah. Maka yang disifati Allah, lumannya luar biasa. Atau mensifati surga itu sendiri. Begitu indahnya surga yang tidak mampu digambarkan oleh akal manusia. Karena saking sempurnanya akal kita tidak mampu untuk menggambarkan keindahan-keindahan di surga yang tidak ada terbesit oleh akal kita, oleh pikiran kita tentang kondisi surga. Nah, tentang Quran kan namun digambarkan itu gambaran yang napa jenenge? Gambaran yang sedikit mengenai surga, mengalir, ada air yang mengalir, kan gitu kan ya. Tajrifi apa sih, mengalir, ada aliran sungai yang mengalir, kan seperti itu. Nah, itu gambaran yang sedikit tentang surga. Nah, orang yang arif billah itu mendengar surga tidak kemudian ya Allah masukkan aku ke dalam surga, tidak, tetapi malah lebih pada memuji sifat-sifat Allah. Mendengar neraka juga demikian. Luar biasanya Allah menciptakan neraka, ya, yang mana siksanya sangat pedih, yang tidak ditemukan di dunia. Kok luar biasa seperti itu? Nah, dunia gak enek sing siksa seperti itu. Ya, begitu hebatnya Allah menciptakan neraka. Nah, isinya orang arif itu memuji-muji Allah. Kepentingannya, orientasinya itu hanya sana, memuji Allah. Nah, ini beda dengan kita. Kebanyakan manusia orientasinya adalah kembali pada dirinya sendiri. Mendengar surga, maka yang terlintas adalah kita berdoa untuk bisa masuk surga. Mendengar neraka yang begitu pedih siksanya, kita berdoa semoga tidak masuk ke neraka. Itu kita. Tapi kalau arif billah tidak, malah memuji zat yang menciptakan neraka, memuji zat yang menciptakan surga. Nah, itu maksudnya hamul arif as-sana. Jadi orientasi orang yang ma'rifat itu adalah hanya memuji kepada Allah. Orang mikir kepentingan dirinya sendiri, gak mikir sama sekali. Yang ia pikirkan bagaimana dia bisa memuji, terus memuji tentang kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan sifat-sifat Allah. Niku al-arif billah. Wahamuz zahidi utawi wahamuz zahidi utawi tujuane zahid, wong kang zuhud, ad-du'a iku ndonga njaluk nggone Gusti Allah. Ai muradul murid wong kang mingo ani zahidi saking luwehan ala qadir hajati ing atase kadar kebutuhan minat dunya ing dunya bikol bi kelawan atene ad-du'a iku ndonga. Jadi zahid, orang zuhud itu nah kiai-kiai ku ngarane niku wong topo dunya. Tidak mengambil dunia kecuali hanya sekedar kebutuhannya. Itu orang zuhud, ya. Orang zuhud dia menggunakan dunia itu sebagai perantara menuju pada Allah. Ya, mengambil dunia, makan sekedarnya, sekedar untuk menguatkan tubuh beribadah pada Allah. Nah, kelebihan-kelebihan dia enggak memikirkan. Sebenarnya kebutuhan untuk hidup tercukupi untuk beribadah kepada Allah.
Nah, kebutuhan-kebutuhan lainnya yang sifatnya sekunder, gak mikir. Yang penting dia untuk kepentingan ibadahnya, badannya kuat, ya cukup. Selebihnya nggak mikir. Itu orang ahli zuhud, berpaling dari di luar yang dibutuhkan terkait dengan kepentingan dunia. Nah, orientasinya ahli zuhud itu adalah doa. Nah, doa ini kenapa bahwa doa atau duru ikun DPDP ilallah maring Allah bisu alin kelawan jaluk bisu alimah kelawan jaluk barang indau kang ono sandingnya Allah minal khairi bayane kebaikan. Dan ini ahli zuhud nih, ahli zuhud niku orientasi ini masih berdoa, minta pada Allah. Nah, minta pada Allah yang itu ada kemanfaatan kembali kepada dirinya. Ada kemanfaatan yang kembali kepada dirinya. Li'anna hamal arifi, karena satu tujuannya wong arif iku robbuhu. Nah, temeriku robbahu ya. Niki dados insyaallah ini harakatnya salah sing itu robbuhu dados khabari inna. Li'anna hamal arif niki dadi napa jenenge isim fa'ile robbuhu dados khabari inna. Robbuhu iku pangerane Zahid. Bantu dia sudah. Li'anna hamal arif. Li'anna hamal arif karena hak temen tujuane. Wong arif. Iku robbuhu iku pangerane arif. La sawaba ora ganjaran wala janatan ora surga. Ya, jadi orientasi orang sing arif billah, sing marifat dengan Gusti Allah niku itu orientasinya dan hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak karena faktor napa jenenge pahala utawa ben dimasuk surga mboten orientasine. Nah, orientasinya adalah ridho Allah, mendapatkan ridho dari Allah. Orientasinya adalah Allah Tuhannya. Pangerane orientasinya. Wahamuz zahid. Wahamuz zahid utawi orientasine wong ahli zuhud iku nafsuhu awak dhewe ini zahid. Lah nek ahli zuhud itu orientasinya adalah dirinya sendiri. Manfaatu nafsi itu tegese kemanfaatannya awak dhewe ini zahid. Minas sawabi bayani ganjaran wal jannati lan swarga. Nah, ini bedanya antara arif billah dan ahli zuhud. Nah, ahli zuhud itu masih ada orientasi yang kembali kepada kemanfaatan untuk dirinya sendiri. Masih memikirkan pahala, masih memikirkan iso mlebu swarga utawa ora. Lah nek arif billah wis gak mikir iki. Sing penting memuji-muji sifat-sifatnya Allah, memuji keindahan sifat-sifat Allah, tidak memikirkan terkait dengan pahala atau dilebok swarga atau apa, nggak mikir itu. Sementing itu Robnya itu ridho pada dirinya. Dan zahid itu ada orientasi kemanfaatan yang kembali kepada dirinya sendiri dan oleh ganjaran dan mlebu swarga. Makanya nek kita ndonga niku kan dianjur kok kan napa muji-muji ning gone Gusti Allah riyen ya, memuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan muji. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Nek kita niku ndonga seringnya ndonga niku mujine ning gone Gusti Allah saiki tapi njaluke akeh. Kan ngaten nggih. Nek kapan ndonga niku pendahuluan muji-muji ning gone Gusti Allah menyebutkan keindahan sifat-sifat Allah itu saiki.
tapi jalukane saat ya. Dan itu enten salah satu sahabat Rasulullah niku orang Badui. Nah, Rasulullah sempat kagum nenggone orang Badui niku. Nah, mujine neng gone Gusti Allah niku akeh mujine. Nek mensifati Allah itu luar biasa. Jaluke saiki akeh mujine daripada sesuatu yang diminta. Niku hadis sing masyhur niku. Pas Kanjeng Nabi melampah-melampah teng mriku mireng orang Badui niku berdoa. Lagi isi doa yaman la tarahul uyun wa tukhalituhul dzunun. Wahidat yang la tarahu uyun yang tidak dilihat oleh mata. Wala tukhalituhul dzunun yang tidak tergambarkan wala tukhalituhul dzunun yang tidak dicampurkan dengan keraguan. Wala yasiful wasifun yang tidak digambarkan oleh orang yang menggambarkan, orang yang tidak disifati oleh orang yang mensifati. Maksudnya adalah digambarkan oleh orang-orang yang menggambarkan. Wala tughayyiru hawadis yang tidak berubah sebab suatu peristiwa-peristiwa wanjangan memuji-muji Allah. Wala yahsad dawair ya'lamu mafakilal jibal mengetahui beratnya gunung. Wa maka yilal bihar lan mengetahui takarannya lautan. Andaikan laut itu ditakar, Allah tahu takarannya. Wa adata qadril amtor yang mengetahui tetesan air hujan. Lan sak terus kuwatah nek mensifati Allah kuwatah. Ya terus penjaluke ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayami yaumalika fihi. Ya, nyifati Allah wae sifat, nyifati wae kathah banget. Ya, njaluke namung sekedhik. Ya sakjane saya bener ingatan niku. Ndonga niku memuji-muji Allah sing wae ndongane ringkas. Dan ini Rasulullah sempat kagum terhadap orang Badui ini. Dan itu zahid. Nah, kita ini kita ini kebanyakan orang belum masuk kategori zahid. Nah, zahid itu orang yang tidak begitu memikirkan dunia. Dia memikirkan mengambil dunia sekedarnya agar kita mampu untuk beribadah. Dan kita enggak, selagi bisa menumpuk harta kita tumpuk. Dan ini kenyataan. Nah, kita belum masuk kategori zahid. Nah, zahid sendiri itu orang yang zuhud sendiri itu masih memikirkan kemanfaatan yang kembali kepada dirinya. Wa furriqalan dan bedakake apa bainaman dalam antarane wong himatu kang utawi himaiman tujuane man. Al-khur bidadari waman himatuhu lan wong himatu kang utawi himaiman rafus sutur iku ngilangake tutup. Maka dengan demikian dibedakan antara orang yang orientasinya adalah bidadari dan orang yang orientasinya dihilangkannya sutur tutup sehingga ia bisa melihat, sehingga dia bisa makrifat kepada Allah. Jadi memang ada bedanya. Kalau zahid orientasinya adalah al-khur, bidadari. Kalau arif billah orientasinya adalah bagaimana ia bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa maqalatur rabi'atu asyarata wallahu a'lam bishawab. Mangkaten kita tutup saran-saran. Ayatnya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.